Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wisesa dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Survei Pemetaan dan Informasi Geografis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suhu. Pengertian suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Secara mikroskopis, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Setiap atom dalam suatu benda masing-masing bergerak, baik itu dalam bentuk perpindahan maupun gerakan di tempat getaran. Makin tingginya energi atom-atom penyusun benda, makin tinggi suhu suatu benda. Secara kualitatif, kita dapat mengetahui bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika menyentuhnya. Skala suhu. Pembacaan suhu memiliki beberapa jenis di daerah, seperti di Indonesia sendiri. Umumnya, masyarakat menggunakan skala Celcius untuk mendeskripsikan suhu. Namun, di berbagai daerah seperti Amerika Serikat menggunakan skala yang lain, seperti Fahrenheit untuk mendeskripsikan. Selain itu, masih ada beberapa jenis skala yang lain untuk mendeskripsikan parameter suhu. Skala-skala tersebut adalah skala Kelvin. Skala Kelvin merupakan skala yang digunakan dalam satuan bakuan untuk parameter suhu. Skala ini dikemukakan oleh seorang fisikawan yang bernama Fritz Baron Kelvin pada abad ke-18. Pada dasarnya, skala Kelvin memiliki patokan dalam mendefinisikan suhu 0 absolut atau 0 Kelvin. Yang kerap kali digunakan untuk mendefinisikan parameter suhu. Skala Celsius ditemukan oleh seorang ahli astronomi yang bernama Andreas Celsius pada abad ke-17. Pada dasarnya, skala Celsius didesain agar titik beku air pada 0 derajat Celcius serta titik didih air pada 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. 3. Skala Riemer ditemukan oleh ilmuwan Prancis yang bernama René Antoine Verschout dan de Riemer pada abad ke-17. Pada dasarnya, skala ini memiliki kesamaan dengan skala Celsius, di mana didesain dengan berdasarkan titik beku dan titik didih air pada tekanan atmosfer standar. Namun skala Riemer memiliki nilai yang berbeda, di mana titik beku berada pada titik 0 dan titik didih berada pada titik 80 derajat Riemer. 4. Skala Fahrenheit. Skala Fahrenheit merupakan skala dari suhu yang dikemukakan oleh ilmuwan Jerman bernama Gabriel Fahrenheit. Pada skala ini, titik beku memiliki nilai 32 Fahrenheit, sedangkan titik didih air berada di 212 Fahrenheit. Negatif 40 Fahrenheit sama dengan skala Celsius, di mana minus 40 derajat Fahrenheit sama dengan minus 40 derajat Celcius. Alat ukur suhu. Parameter suhu dapat diukur dengan menggunakan alat ukur termometer. Sebuah termometer memiliki cairan yang dapat memuai dengan mudah apabila terkena panas. Jenis-jenis alat suhu. 1. Termometer klinis. Termometer klinis. Termometer klinis biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh seseorang untuk mendiagnosa apakah seseorang terkena demam atau tidak. Umumnya termometer jenis ini memiliki pengukuran yang akurat pada skala 35 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Termometer ruangan. Termometer ruangan digunakan untuk mengukur suhu udara dalam ruangan. Skala pengukuran termometer ini haruslah memiliki rentang yang panjang. Umumnya, skala pengukuran termometer ruangan memiliki nilai
minus 20 derajat Celcius dan nilai maksimal 50 derajat Celcius. Namun terdapat beberapa termometer ruangan yang memiliki skala yang lebih atau kurang skala di atas. 3. Termometer industri digunakan oleh beberapa industri untuk mengetahui suhu dari mesin industri. Termometer jenis ini biasanya memiliki tingkat keakuratan pada suhu tinggi atau di atas 100 derajat Celcius. Jenis-jenis alat ukur suhu 2. Termometer laboratorium. Termometer laboratorium digunakan untuk perlengkapan praktikum di laboratorium. Termometer bimetal. Termometer bimetal mekanik adalah sebuah termometer yang terbuat dari dua buah kepingan logam yang memiliki koefisien memuai berbeda yang dikeling dipelat menjadi satu. Jenis-jenis alat ukur suhu. Hygrometer. Tema hygrometer adalah sebuah alat yang menggabungkan antara fungsi termometer dengan hygrometer, yaitu alat untuk mengukur suhu udara dan kelembaban, baik di ruangan tertutup ataupun di ruangan terbuka. Ukurannya beragam, ada yang sedikit lebih besar dari korek gas, adapun yang seukuran telepon genggam. Cara menggunakan alat ukur suhu. Termometer klinis. Periksa terlebih dahulu apakah termometer sudah menunjukkan suhu di bawah 35 derajat Celcius. Jika belum, termometer kita kibas-kibaskan sehingga menunjukkan suhu kurang dari 35 derajat Celcius. Selanjutnya, pasang termometer itu di bawah ketiak atau lipatan tubuh selama kira-kira 5 menit. Setelah itu, ambil termometer dari tubuh dan baca pada skala termometer. Skala yang ditunjukkan termometer menunjukkan suhu tubuh pasien pada keadaan tersebut. Termometer ruangan. Untuk mengukur suhu suatu ruangan, biasanya termometer ini digabungkan dengan berbagai alat, misalnya alat petunjuk waktu, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Termometer industri. Arahkan laser ke orang atau ke objek yang Anda ketahui suhunya. Tarik pelatuk untuk mengetahui hasil pemeriksaan suhu melalui tampilan layar termometer tembak. Termometer laboratorium. Ukuran suhu objek benda yang akan diukur, misalnya cairan. Jika cairan bertambah panas, maka rasa atau alkohol akan memuai sehingga skalanya bertambah. Agar termometer sensitif terhadap suhu, maka ukuran pipa harus dibuat kecil atau disebut juga pipa kapiler. Dan agar peka terhadap perubahan suhu, maka dinding termometer atau reservoir dibuat setipis mungkin dan bila memungkinkan dibuat dari bahan yang konduktor. Termometer bimetal. Bila pada tandon zat cairan terkena atau dikenai panas, bisa berubah panas dari benda, zat cairan dalam tandon akan mengembang atau memuai. Oleh karena zat cair dalam tandon memuai, zat cair tersebut masuk ke celah kapiler. Terus zat cair tersebut berhenti pada skala suhu tertentu. Skala itulah yang menunjukkan suhu benda yang bersangkutan. Hygrometer. Cara kerjanya berdasarkan suatu titik jenuh udara pada kondensasi. Cara menggunakan hygrometer itu sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan alat ukur termometer. Caranya yaitu dengan meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembabannya. Lalu Anda perlu menunggu beberapa saat saja dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Penjelasan dari saya,
Maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.